Hai moms, ini adalah asip aku yang baru aja aku pumping. Jadi ini tuh masih fresh banget. Aku tuh biasanya sehari itu bisa menghasilkan 1 mili sampai 1500 mili. Jadi emang alhamdulillah asinya melimpah banget. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau sharing atau ibu-ibu semuanya, gimana sih tips ASI lancar dan melimpah dari awal melahirkan dan seterusnya. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa ya untuk follow dulu Instagram aku @belabil, karena biasanya yang gak aku share di YouTube, biasanya aku share di Instagram. Biasanya moms atau ibu-ibu kalau misalnya udah mendekati hari lahir atau udah bentar lagi lahiran nih, nah biasanya tuh selalu berdoa, berharap, ikhtiar supaya asinya itu bisa keluar ketika kita melahirkan. Nggak hanya cuma keluar aja asinya, melimpah, lancar, dan terus menyusuinya jadi nyaman. Nah, aku yakin banget sih semua ibu-ibu atau mom semuanya itu pengen banget bisa menyusui ke anaknya. Karena emang proses menyusui itu adalah proses yang paling membahagiakan menurut aku. Proses menyusui itu adalah proses yang ampuh banget untuk bikin ibu dan anaknya itu bonding gitu. Nah, ini anak aku. Alhamdulillah Clarissa sekarang umurnya udah 6 bulan lebih 10 hari. Berat badannya itu 9,4 kilo. Jadi alhamdulillah ini tuh dia berisi, tapi sehat ya. Yang penting tuh sehat sih sebenarnya. Dan ini tuh sebelum dia 6 bulan lebih itu aku cuma kasih Clarissa ASI aja, jadi eksklusif. Sebelumnya aku mau ngasih tahu juga ke moms atau para ibu di rumah. Jadi aku tuh bukan dokter, bukan bidan atau yang ahli di bidang kesehatan. Aku tuh hanya seorang ibu aja, ibu baru yang pengen nge-share pengalaman aku. Jadi ini tuh yang ada di video ini adalah pure atau murni pengalaman aku pribadi. Mudah-mudahan ini tuh bisa menjadi referensi untuk para ibu atau moms, apalagi yang baru punya anak kayak aku. Aku pikir ya waktu itu ketika kita tuh melahirkan, ya udah ASI itu langsung keluar. Jika Clarissa lahir, itu aku mengalami kesulitan asinya kesumbat gitu loh. Jadi karena aku minimnya pengetahuan waktu itu, jadi berasa kayak ya ampun gitu kan, kayak aku nggak tahu gitu, ternyata nggak semudah itu. Nah makanya ini aku bakalan share tips-tipsnya yang aku lakuin dari hari pertama aku melahirkan anak aku sampai sekarang. Tips yang pertama adalah sering-sering menyusui bayi. Karena sering-sering menyusui bayi itu salah satu proses pengosongan payudara juga. Jadi payudara tuh konsepnya ketika aku baca buku gitu, kalau misalnya kita sering keluarin asinya, dia akan memproduksi terus. Jadi semakin sering kita menyusui, maka produksi ASI kita juga semakin sering. Awal-awal melahirkan kayak susah nih keluarnya gitu. Jadi terus aja susui kanan kiri, pindah-pindah. Pokoknya jangan menyerah sih intinya. Kedua, pijat payudara atau pijat laktasi. Makanya bidan itu akan menyarankan kita untuk pijat payudaranya supaya ASInya itu keluar. Sebenarnya bisa sendiri. Ada beberapa buku dan beberapa channel YouTube juga yang ngasih referensi kita untuk pijat sendiri. Dan aku waktu itu alhamdulillah dikasih tahu sama bidan aku. Terus ya udah aku pijit sendiri, dan tentunya kalau misalnya kita pijit sendiri itu kita bisa ngerasain gitu loh sakit atau enggak. Nah, pijat ini tuh salah satu juga untuk supaya ASI kita itu bisa lancar. Ketiga, nah ini tuh kalian bisa pumping payudara. Jadi itu tuh menurut aku juga jadi salah satu, ibaratnya kalau kita tuh kayak mancing supaya air susunya tuh keluar sisa lahir. Itu tuh aku langsung pumping terus, aku nggak nyerah walaupun kayak emang dapetnya itu paling cuma 5 mili, paling banyak tuh 15 mili. Jadi udah aku terus aja pumping. Jadi sembari ikhtiar dan sembari berdoa juga gitu kan. Makanan bergizi dan minuman yang bergizi. Jadi untuk minumannya sendiri itu sebenarnya kayak nggak ada yang lebih bagus daripada air mineral sih. Jadi kalau aku waktu awal-awal aku menyusui itu minimal itu aku 3 liter. Jadi aku sehari itu bisa sampai 4 liter. Emang banyak minum itu juga ngaruh ke produksi ASI kita gitu. Jadi jangan sampai kalau kita menyusui kita malah kekurangan cairan. Aku makan sayur bening daun katuk. Ini udah terkenal banget sih, kayak banyak banget bidan sama dokter yang menyarankan kayak gini. Bahkan orang tua zaman dulu juga kayak gitu karena emang ampuh.
Kalau misalnya nggak ada daun katu, kalian bisa ganti pakai sayur bening bayam. Nah itu menurut aku ampuh banget. Aku kayak sehari 3 kali makannya itu aja. Tapi nggak apa-apa karena aku masih ikhtiar untuk supaya ASI aku tuh keluar. Jadi aku bisa menyusui anak aku waktu itu gitu. Terakhir ini adalah ikhtiar menggunakan ASI booster. Tips yang kelima ini tuh adalah cara atau ikhtiar, salah satu alternatif yang bisa dilakuin untuk kayak kita berusaha gimana caranya bikin ASI kita lancar dan ASInya melimpah, tentunya berkualitas. Itu juga salah satu yang bikin ASI aku tuh yang tadinya tuh seret jadi banyak dan melimpah. Ini asip aku ya. Jadi aku tadi tuh pumping. Jadi awalnya tuh aku pumping tuh dikit banget dapetnya, tapi sekarang alhamdulillah sehari itu bisa dapet segini banyak. Jadi emang worth to buy sih ASI booster ini. Untuk memperlancar dan bikin ASI aku melimpah, aku tuh selalu minum teh pelancar ASI Mama Bir, BPOM dan halal ya, jadi aman untuk diminum. Aku suka banget ASI booster dari Mama Bir ini karena ini tuh praktis. Jadi kemasannya tuh dia kayak gini, individual sachet, hygienis. Ada plastik lagi lapisannya, jadi nggak kecampur gitu. Nah cara minum teh ini tuh bisa ditambahkan pemanis ya, jadi kayak madu atau misalnya pengen pakai sedikit gula, disesuaikan aja sama selera kita. Yang penting kita tuh minumnya itu bukan karena kita kayak keterpaksaan gitu, tapi minumnya itu karena emang kita suka gitu, jadi relax. Jadi satu kemasannya ini dia isinya tuh ada 20 kantung. Nah tiap hari tuh aku konsumsi Mama Bir ini tuh diminum 3 kali sehari, jadi bisa sambil tea time juga. Jadi nggak kayak minum ASI booster gitu loh, tapi lebih ke kayak me time aja bu ibu. Jadi kalau lagi stres dikit urus anak, bisa lah kita duduk-duduk sambil nikmatin teh ini. Tapi kita juga dapat manfaatnya karena bisa bikin ASI kita jadi melimpah dan berkualitas. Nah, ASI booster Mama Bir ini tuh juga efektif untuk menaikkan produksi ASI aku. Booster Mama Bir ini tuh bikin relax, jadi enak banget di badan karena terbuat dari bahan herbal yang alami. First impression aku ketika baru pertama kali itu aku minum teh pelancar ASI dari Mama Bir ini, awalnya itu aku shock banget sih, kayak wah gitu, kayak ini loh yang aku cari selama ini gitu. Jadi emang tetap enak kayak kita minum teh biasa gitu, tapi bisa bikin ASI kita tuh melimpah gitu. Jadi biasanya tuh aku kalau misalnya aku habis sakit atau misalnya aku lagi kayak kurang minum gitu kan, karena kita kan juga kayak menjadi ibu rumah tangga gitu kan, jadi suka lupa gitu kan. Nah produksi ASInya tuh kayak berkurang gitu. Nah terus ketika aku minum teh pelancar ASI Bir ini, aku tuh sekarang tuh sering banget ngalamin yang namanya ASI aku tuh banjir gitu. Jadi baju aku tuh basah gitu. Jadi ketika aku menyusui anak aku di payudara sebelah kanan, payudara yang sebelah kiri tuh ikut banjir juga. Jadi ikut basah juga baju aku gitu. Karena memang saking bagusnya, jadi bikin ASI kita tuh jadi banyak. Gak ada tuh istilahnya yang namanya anak aku rewel karena kekurangan ASI, atau anak aku tuh kayak nangis aja gitu. Alhamdulillah gak pernah, karena kebutuhan ASI dia tercukup. Kalau misalnya kita bisa menyusui anak kita langsung, itu bonding kita tuh bisa lebih deket gitu loh sama dia gitu. Semenjak aku minum ini, aku tuh stok, aku udah habis 3 kotak. Aku sesuka itu dan aku selalu stok sekarang, aku nggak boleh kehabisan. Masya Allah banget, emang bikin ASI kita tuh jadi melimpah. Apalagi anak aku tuh sekarang udah 6 bulan ke atas, jadi emang kebutuhan ASInya itu lebih banyak. Jadi kita sebagai ibu itu kita emang kayak wajib ikhtiar juga supaya ASInya tetap tercukupi. Setelah aku minum teh pelancar ASI dari Mama Bir ini, aku tuh ngerasa kualitas ASI aku tuh beda loh. Jadi dia lebih kental gitu, jadi bukan yang terlalu cair banget ASInya. Karena di dalam teh pelancar ASI ini tuh ada kandungan herbalnya, jadi memang bikin kualitas ASI kita tuh jadi lebih bagus. Alhamdulillah Cisa setiap bulan kenaikan BB-nya itu sesuai hat, dan aku seneng banget. Misalnya ASI kita bagus, tercukupi juga untuk anak, jadi anaknya itu jadi happy kan. Pokoknya kalau moms atau ibu pengen bikin ASInya itu jadi melimpah atau banyak, dan bahkan kualitas ASInya itu jadi bagus, udah jangan bingung lagi, bisa cobain teh pelancar ASI dari Mama Bir ini. Jadi segitu dulu aja videonya dari aku. See you next video ya, bye.